Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada kesempatan pagi ini kita akan membahas suatu pembahasan, yaitu ta'awun di dalam dakwah. Dua kalimat yang tentu kita bahas terlebih dahulu terkait ta'awun yang dimaksudkan dan dakwah yang dimaksudkan dalam pembahasan pada pagi ini. Dan perlu diketahui bahwa ta'awun dan dakwah itu ibadah kepada Allah yang agung. Ibadah kepada Allah yang agung, yang mulia. Sehingga wajib dalam menegakkan ta'awun tersebut dan dakwah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ta'awun dalam dakwah adalah tolong menolong, bahu membahu satu dengan yang lain di atas kebaikan dan takwa kepada Allah. Yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah, dakwah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, seperti yang difahami oleh salaful ummah. Inilah dakwah yang kita hasung dan yang kita kerjakan, yang kita amalkan, yang kita ikuti dan kita suri taladani dari para a'immatus salaf dalam upaya untuk menerapkan dan memahami dan menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedua ilmu ini, Al-Quran dan Sunnah tersebut adalah merupakan, kalau bahasa kita, gudangnya ilmu yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, kepada surga Allah. Itu Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah pasti tidak akan tersesat. Dan itu yang Rasulullah sampaikan dalam hadis yang sahih, taraktu fiikum amrayn lan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita akan membahas tentang dakwah. Ta'awun juga seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian, kata Allah,
saling berta'awun, saling tolong menolong, bahu membahu satu dengan yang lain di antara kalian dalam urusan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Jangan sekali-kali kalian ta'awun, saling tolong menolong, bahu membahu dalam urusan dosa dan permusuhan. Ayat ini jelas, gamblang, wadih, bahwa perintah Rabbul Alamin agar kita berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Setiap perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya itu pasti mengandung nilai kebaikan, itu pasti. Sebagaimana setiap larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti mengandung mudarat dan kejelekan. Oleh karena itu, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berusaha menjadi yang terbaik dari yang baik. Harus terdepan dalam mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Az menyebutkan dalam surat Yusuf di ayat ke-108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan dakwah kepada Allah di atas ilmu yang Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Saya ana wa manittaba'ani. Aku dan yang bersama aku dan yang ikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah Allah untuk menyampaikan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini jalanku menuju kepada Allah, menuju keridhaan Allah, kecintaan Allah, surga Allah. Aku berdakwah menuju Allah tersebut di atas ilmu. Saya dan yang bersamaku, yang ikuti aku. Artinya apa? Siapapun dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu yang hak, berarti dia telah sedang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini dulu dalam qalbu kita yang paling dalam bahwa dakwah ilallah yang kita ada padanya, yang kita berta'awun padanya, bahwa dakwah ilallah ini amalan baik, supaya kita benar dan di atas ilmu kalau kita ini berdakwah, kalau kita ini berta'awun. Perintah Allah berta'awun alal birri wat taqwa, baik dan takwa. Kita yakin dari ayat ini bahwa dakwah ilallah adalah amalan baik, amalan mulia, sehingga ketika kita berta'awun sesuai dengan perintah Allah tadi, tinggal satu, berarti ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, sungguh dakwah ilallah azza wa jal ini tugasnya para rasul-rasul Allah, tugas mulia.
Sebagaimana Allah firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus, kata Allah, tiap-tiap umat itu seorang rasul, di mana rasul-rasul Allah itu sepakat dakwahnya, sepakat ajakannya, seruannya di atas tauhid, ani'budullaha wajtanibut taghut, di atas tauhid dan menjauh, meninggalkan taghut. Beribadah hanya kepada Allah, menjauhi segala peribadatan selain Allah. Segala peribadatan selain Allah, segala yang melampaui batas hukum-hukum Allah, itu taghut. Itu taghut yang wajib kita hindari, kita jauhi, kita tinggalkan. Segala yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, tauhidullah dalam ibadah kita, maka itulah yang kita terapkan, kita jalani, kita amalkan dan kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan kita dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sungguh masalah dakwah ini masalah yang sangat berpengaruh untuk memberikan hidayah suatu kaum. Syekh Rabi rahimahullah, beliau berpesan, para dai ketika berdakwah ilallah itu pengaruhnya besar dalam upaya memberikan hidayah, petunjuk, nasihat, arahan, bimbingan kepada umat. Maka jangan putus asa, kata beliau, untuk membela agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menyebarkan ilmu Allah. Jangan putus asa. Sepanjang zaman, karena kalian itu sedang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Berikutnya yang perlu disadari, Nabi Nuh, Nabi Nuh, Rasulullah alaihi salam, itu beliau tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Terus berdakwah kepada Allah. 950 tahun berdakwah kepada Allah Nabi Nuh alaihi salam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian berdakwah ilallah sampai akhir hayat beliau. Dan ada perkara yang perlu kita ketahui dalam dakwanya semua rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu gangguan dari orang-orang kufar yang betul-betul dakwahnya itu benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhlas karena Allah, terus demikian tidak akan terlepas dari gangguan
pihak luar, penghalang dari pihak luar. Karena tidak mungkin yang menegakkan dakwah ilallah yang hak, yang berdakwah di atas siratal mustaqim yang hak, itu tanpa gangguan, tidak ada salafnya. Justru dianggap munafik kalau ada orang ingin diterima oleh semua golongan. Ada apa? Kok golongan ini nerima dia? Kok golongan itu nerima dia? Kok golongan ini ada apa dengan itu? Disebutkan oleh para ulama, kalau kalian ingin diridhoi oleh semua kelompok itu, fa'lam annaka zindiq. Kalian zindik berarti. Kenapa? Karena antara hak dengan yang batil gak mungkin pernah ketemu. Al-Quran dikatakan Al-Furqan, kenapa? Yufarriqu bainal haq wal batil. Memisah antara hak dan kebatilan. Itu pasti. Tapi kalau kita dakwah kepada umat, yang umat itu bermacam-macam, nah itulah yang kita lakukan. Dakwah tidak hanya untuk salafiyin, dakwah juga untuk kaum muslimin yang lain. Mereka menerima dakwah kita, walhamdulillah. Bukan kita ingin diridhoi mereka, bukan kita mengumpulkan mereka dari kelompok-kelompok yang sesat itu, enggak. Menjadi satu, kita diterima oleh mereka semua, bukan. Kita mendakwahi mereka, ngajari mereka, memberikan ilmu kepada mereka, mengajak mereka kepada Allah. Yang menerima ajakan kita dakwah ilallah, walhamdulillah. Jika mereka menolak, kita telah menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Wadah ya ikhwan, oleh karenanya, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mau bicara siapa sekarang? Dari kalangan nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian nabi Allah digergaji oleh kaumnya. Nabi Nuh diapakan oleh kaumnya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak didiamkan, diganggu terus, disakiti, dihalang-halangi terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif, itu dilempari dan dimaki-maki. Dilempari sembari dicaci maki. Bermula dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah kondisi keadaan yang lebih dahsyat dari perang Uhud? Antum tahu kayak bagaimana perang Uhud? Betul-betul kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah kalah dan 70 syuhada dan Rasul pun hampir terbunuh. Yang membentengi Rasul sahabat satu demi satu itu gugur, ditebas. Benteng berikutnya tebas. Sampai pada akhirnya sisa 2 atau 1 setelah Rasul, musuh orang kafir ini mengira yang ditebas itu Rasulullah SAW. Perkiraannya. Sehingga berteriak dia, "Las, Muhammad sudah mati." Dengan pertolongan Allah tentunya.
Itu betul-betul kejadian yang sangat dahsyat perang Uhud tersebut. Adakah kondisi dan keadaan yang lebih dahsyat dengan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada. Itu ketika beliau dakwah di Taif, bagaimana orang-orang musyrik kafir ketika itu ngelempari Rasul sampai bengkak kakinya dan dicaci maki, ini yang sakit, caci makian ini. Pada akhirnya Rasulullah SAW berhenti sejenak, kalau bahasa kita istirahat. Kemudian datang malaikat Jibril menemui beliau alaihi salam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ini Jibril. Nah, ada 2 malaikat yang akan menemui kamu ya Muhammad, yang menjaga gunung ini di Uhud. Kemudian datanglah 2 malaikat dan menyampaikan bahwa kami utusan Allah, kami malaikat Allah, utusan Allah. Ya Muhammad, apa yang kau inginkan terhadap kaum kufar musyrik itu? Kalau engkau wahai Muhammad menginginkan kaum musyrikin yang melempari kamu dan mencaci maki kamu itu, sekarang aku bunuh semua, sekarang juga aku bunuh. Aku tumpahkan 2 gunung ini untuk mengubur hidup-hidup mereka. Karena 2 malaikat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita ya, fadol Muhammad, fadol. Kalau kau ingin tak tumpahkan gunung ini biar mati semua, terkubur hidup-hidup. Apa jawaban Rasul? Jangan. Saya kata Rasulullah, berharap dari anak keturunan mereka ini, orang kafir Quraisy itu, nanti ada yang ya'budunallah, ada yang taubat, ada yang beribadah kepada Allah, yang masuk Islam. Bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Diapakan oleh mereka? Mundur, tidak mundur, jalan terus. Sedang mengemban risalah. Nah, makanya Rasulullah SAW sama Allah disebutkan dalam Al-Quran, fasbir. Wahai Muhammad, sabarlah engkau. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sabarnya ulul azmi, rasul-rasul Allah ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka rasul-rasul ini, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, diuji luar biasa oleh kaumnya. Antum bagaimana menghadapi Fir'aun? Na'udzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim dibakar. Coba. Luar biasa. Dan Rasulullah SAW itu diperintah oleh Allah, fasbir, sabar engkau seperti sabarnya mereka ulul azmi. Kata para ulama tafsir, kalau sabar itu manis, tidak akan Allah mengatakan fasbir. Kalau sabar itu rasanya manis, enak gitu, senang gitu, menyenangkan, Allah tidak akan berfirman kepada Rasulullah, sabarlah engkau wahai Muhammad. Karena memang sabar ini pahit rasanya dan memang betul-betul getir dan butuh hidayah dari Allah dan pertolongan Allah, perjuangan yang sangat, maka diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk sabar. Bukankah yang disuruh oleh Allah itu untuk seperti Nabi Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam? Manis mereka, pahitnya luar biasa. Tadi itu dibakar. Ngadepi Fir'aun kayak apa antum? Kita jangan ngadepi satu orang di Indonesia ini betul-betul kalang kabut. Antum ngadepi ya Nabi Musa, ngadepi Fir'aun kayak apa? Yang antum tahu kisah dalam Al-Quran bagaimana jahatnya dan pembangkangannya Fir'aun.
Sampai menyatakan ana rabbukumul a'la, coba bayangkan. Na'udzubillah, mengaku Tuhan. Itu ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun semua berjalan seiring dengan takdir Allah. Sabar semua. Nabi Nuh sabar, Nabi Ibrahim sabar, Nabi Musa sabar, Nabi Isa sabar. Rasulullah SAW juga sabar dalam mengemban risalah. Makanya kata Rasulullah SAW, inna asyaddal bala al anbiya, thumma salihun, thumma al amthal fal amthal. Jubtalar rajulu ala hasabi dini, fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujian yang paling berat, yang paling dahsyat yang ditimpakan oleh Allah adalah kepada para nabi. Baru setelah itu para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh. Baru setelah itu di bawahnya dan di bawahnya lagi. Seorang diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya, kadar ilmunya. Semakin dia kokoh dalam memegang ilmu, kokoh dalam memegang al-haq, kokoh dalam agamanya, semakin ditambah ilmunya. Semakin ditambah ujiannya. Nah, di sini ya ikhwan, maka kita sebenarnya sekarang adalah ringan yang kita lakukan. Ringan yang kita lakukan kalau kita bandingkan dengan a'immatus salaf dalam menghadapi ujian mereka ketika berdakwah. Imam Ahmad sampai di penjara, dicambuk ketika berdakwah ilallah. Syekh Robi rahimahullah dituduh murji'ah. Syekh Albani rahimahullah dituduh murji'ah. Enggak didiamkan oleh mereka, oleh manusia ini. Nah, tentu kita pun juga berupaya. Apapun ujian yang menghalangi kita dan merintangi kita dalam berdakwah ilallah, semoga Allah kasih kesabaran dan keikhlasan sampai akhir hayat kita. Kalau capek, afwan, bukan perhitungan. Tapi caci makian, tuduhan-tuduhan yang kejam ini yang jadi pikiran bagi kita. Walaupun tetap prinsip kita harus sabar, harus ikhlas kepada Allah. Sekalipun dituduh tuduhan yang kejam, sekalipun dicaci maki dan seterusnya. Kembali kepada nasihatnya para ulama. Bagaimana para ulama menasihati kita ketika dituduh, dicaci, dimaki dan seterusnya. Tatkala berusaha untuk menjalani dakwah ilallah. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh masalah yang menjadi inti dari dakwah itu adalah ikhlas di atas ilmu, sabar. Ikhlas karena Allah, di atas ilmu, sabar dalam berdakwah. Nah, yang berta'awun pun juga seperti itu. Ikhlas karena Allah. Naam. Yakini bahwa dakwah itu hak, dakwah itu adalah amalan mulia yang dihasung dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini penting. Naam, dan sabar. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Allah Azza wa Jal memerintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian berta'awun di atas al-bir wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa.
kata As-Sa'di rahimahullah, hendaklah kalian saling bertolong menolong satu dengan yang lain di atas kebaikan. Nah, dakwah ilallah bagian daripada kebaikan. Nah, kebaikan apa yang harus kita berta'awun di dalamnya? Kebaikan itu ismun jami, kata As-Sa'di rahimahullah, sifatnya umum, nama yang mencakup menyeluruh segala aktivitas yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik zahir maupun batin. Itu albir, baik itu hak-hak Allah maupun hak-hak sesama kita. Nah, yang berta'awun itu mendapat bagian tersendiri, posisi tersendiri dalam syariat. Ta'awun dalam apa? Dalam dakwah. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amrih." Tidak ada seorang nabi, kata Rasulullah SAW, yang diutus oleh Allah kepada umatnya sebelum aku, kecuali bersama nabi itu dari umatnya ada hawariyun wa ashabun, pengikut, pembantu, penolong, dan para sahabatnya. Yang mana hawariyun tadi, pembantu, penolong itu tadi itu, yang membantu, menolong, dan yang berta'awun kalau bahasa kita, dan para sahabat Nabi tersebut mengikuti dan mencontoh sunnah Rasulnya, sunnah Nabinya. Naam. Sampai Rasulullah berdoa kepada Allah. Naam, dan dikabulkan. Terkait Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu belum Islam. Ketika masuk Islam menjadi apa? Pembela agama Allah. Dan luar biasa bagaimana kiprah beliau radhiyallahu anhu dalam berdakwah dan dalam membantu dan dalam menyokong dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh ana sampaikan sekarang nasihat Syekh bin Baz. Beliau lebih merinci lagi. Seakan-akan beliau bicara di zaman sekarang. Dakwah tersebut. Kata beliau rahimahullah, tidaklah sempurna urusan hamba-hamba Allah tersebut di antara mereka, dan tidak pula menjadi rapi dan baik kondisinya, dan tidak pula menjadi utuh kesatuan yang utuh, dan tidak pula disegani musuh, kecuali saling berta'awun, bersatu. Berta'awun, bersatu padu alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa beliau takaful, ta'atuf, tanasuh, tawasih bil haq. Saling gandeng menggandeng, saling bahu membahu, saling menasehati, saling berwasiat di atas al-haq dan sabar di atasnya. Ini perkara yang penting yang harus diterapkan oleh kaum muslimin, kata beliau. Sebagaimana telah dinaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahwa bersatunya kaum muslimin, bahwa saling bahu membahu dan tolong menolong kaum muslimin satu dengan yang lain,
dalam urusan menegakkan dakwah itu masalah yang sangat urgen dalam syariat ini, dalam upaya untuk memperbaiki umat manusia dan mendakwai mereka dan mengajari agama kepada mereka, tauhid kepada mereka. Dan nas-nas dalam perkara ini banyak, kata beliau, hadits, ayat maupun hadits-hadits yang sahih. Kemudian beliau lebih lanjut menjelaskan, ketika seseorang berdakwah, khutbah, memberi pelajaran, pengajian maksudnya, atau tarbiyah di suatu tempat, atau membagi-bagi kitab, buku, atau dia menyokong hartanya dia untuk menegakkan dakwah tersebut, untuk menegakkan taklim, tadris tadi, atau khutbah tadi, terus, maka hendaklah ikhlaskan karena Allah dan sabar di atasnya, dalam bertawun dengan apa yang engkau miliki, yang engkau mampu. Masya Allah, tidak ada bagi kita untuk berpangku tangan. Jangan kita beralasan, aku gak punya uang, gak bisa ta'awun. Bukan hanya dengan uang. Dengan skill yang dia punyai, dengan keahlian yang dia punyai, dengan tenaga yang dia miliki, lapang waktu yang ada pada dia, dengan kesempatan yang ada pada dia, dengan doa kepada Allah, dalam upaya untuk menegakkan dakwah ilallah ini, masuk dalam ta'awun. Kalau boleh anak jelaskan parsialnya, contoh yang mudah dan ringan, tapi bernilai besar. Ini anak sedang menjelaskan, bukan membandingkan. Bukan, karena nggak mungkin anak dibandingkan dengan apa yang anak jelaskan. Nggak mungkin. Sangat jauh. Syekh Rabi rahimahullah. Antum tahu kalau beliau mau ngisi taklim, daras rutin di rumah beliau di Mekah, ketika itu kita saksikan. Beliau di lantai 2. Taklim, darasnya di lantai 1. Nah, di lantai 1 itulah luas dan maktabah beliau di sebelahnya. Di sebelahnya ruang taklim itu. Maktabah beliau, kitab-kitab beliau, rak-rak kitab. Sebelum Syekh Rabi rahimahullah duduk di kursi beliau dan meja yang ada di depan beliau, itu murid-muridnya seperti antum tadi. Menyediakan mejanya, kursi beliau disiapkan, rekaman disiapkan, semua silent, tidak ada yang ribut, tidak ada, sudah tahu tugasnya masing-masing. Ya, selesai semua, siap, Syekh turun, Syekh memberikan taklim, daras beliau. Selesai nggak lama, menyebar sedunia. Pertanyaannya, apakah murid-muridnya tadi yang afwan nyiapkan meja, yang nyiapkan kursi, yang nyiapkan rekaman, dan seterusnya, yang mempersiapkan dakwahnya Syekh, ceramahnya Syekh, dapat pahala? Jawabannya, na'am, ketika ikhlas. Karena kita yakin Syekh berdakwah ilallah dengan ilmu. Apakah termasuk yang berta'awun? Na'am, berta'awun. Afwan, apakah butuh uang? Nggak ada. Apanya uang apa? Cuma menyiapkan kursi, tapi nilainya di sisi Allah besar. Yang ada uang, fadl, berta'awun.
tanamkan saham, andil pahala, raih pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Setelah selesai taklim tadi, ada yang ngeluarkan teh. Teh dituangkan teh ke para tamu dan para murid-murid Syekh tadi. Apakah dia termasuk bertahun? Naam. Dia telah menghormati tamu, pahalanya besar. Tidak ada yang sia-sia dalam mempersiapkan, dalam mendukung, dalam berta'awun. Ingat, dakwah ilallah, albir, kebaikan. Bukankah ayat tadi disebutkan di belakang? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kau tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ini yang jadi masalah bagi kita, kan begitu. Artinya apa? Jangan sampai ketika acara-acara afwan, maksiat kepada Allah. Ya apa ini kita ngadakan acara ini itu yang sifatnya maksiat kepada Allah. Siap sound systemnya. Siap kursinya. Siap teropnya, tendanya, siap ininya, siap konsumsinya, siap ininya, siap ininya. Apakah mereka dapat dosa? Naam. Karena bertahun di atas maksiat kepada Allah. Nah, jangan ke situ kata Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kau bertahun di atas dosa dan permusuhan. Jika acara itu memang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan diperintah untuk infak. Tapi dilarang untuk berlebihan. Apa berlebihan? Biarkan ulama yang nafsirkan berlebihan. Wala tusrifu. Al-israf al-infaq li ghairillah. Bukan banyak. Bukan infak 1 miliar, 2 miliar, bukan. Yang namanya israf berlebihan itu ialah infak untuk selain Allah. Walaupun sedikit tapi mendukung selain Allah, itu israf berlebihan. Kan kita ya afwan, bukan sayang. Sayang kecil maknanya sayang. Nah, seberapapun yang kita miliki dari harta kita, jangan sampai salah mengalokasikan. Urusannya apa? Panjang. Urusannya panjang dan berat antum. Bukan masalah sedikit aja. Bukan itu. Masa enggak mau sedikit aja? Bukan itu ya ikhwan. La'anallah man awa muhditsan au muhdatsan. Dalnya tinggal dibedakan. Rasul menyatakan la'anallah, Allah melaknat. Kalau sudah laknat dari Allah berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Man awa muhditsan. Ketika dalnya itu kasroh, muhdits, Allah melaknat orang yang menyokong dan membantu pelaku maksiat. Itu kalau muhdits, dalnya kasroh. Kalau muhdats, Allah melaknat orang yang membantu, menyokong muhdats perbuatan bid'ah. Gak ada yang ringan. Maka berapapun rizki yang Allah berikan kepada kita, salurkan kepada yang hak, salurkan kepada fillah. Raih pahalanya. Ikhlaskan karena Allah, raih pahalanya. Karena kita misalnya berbuat demikian, sudah di atas syar'i. Perintah Allah, ta'awun 'alal birri, kita lakukan. Yang memberi pahala hanya Allah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Syekh bin Baz luar biasa dalam memberikan gambaran kepada kita semua
agar kita tidak terluputkan andil kita dalam ta'awun ala dakwah, di atas dakwah ilallah. Sekecil apapun nilainya menurut kita, lakukan, amalkan, berikan, ikhlaskan karena Allah. Allah yang akan membalasnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian pembela-pembela Allah, penolong-penolong Allah. Kita lihat apa penjelasannya. Nah, asy-syekhnya para masyayikh, gurunya para ulama, yaitu Asy-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau dalam menjelaskan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, jadilah kalian pembela-pembela agama Allah, penolong-penolong Allah, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan menegakkan agama Allah, dengan semangat untuk memberikan nasihat, arahan, bimbingan, ilmu kepada selain kalian, untuk jihad, berjuang membela agama Allah, membantah orang-orang yang membangkang, yang menentang, berjihad dengan badan dan harta, jiwa dan harta, dalam rangka untuk menerangkan yang batil adalah batil agar umat menjauhinya, dan mematahkan hujah-hujahnya kebatilan tersebut, dan memperingatkan umat dari kebatilan tersebut. Bukankah ini dakwah? Naam, itu dakwah. Kata beliau rahimahullah, wa min nafsi dinillah, termasuk membantu membela agama Allah, ta'limu kitabillah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wal hathu ala dzalik wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Termasuk membela, menolong agama Allah adalah ta'limu kitabillah, mengajarkan ilmu kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghasung untuk belajar kitabullah dan sunnah Rasul dan mengamalkannya, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berta'awun di atas dakwah ini dapat kebahagiaan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedang menerapkan firman Allah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dakwah ilallah al-bir, termasuk kebaikan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat lain Allah sebutkan di surat Fussilat ayat ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik ucapannya, kata Allah, daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Tidak ada. Ucapan terbaik di sisi Allah ialah ucapan yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Kita berucap ini, berucap itu, antum berucap ini, berucap itu, semua ucapan antum itu yang terbaiknya di sisi Allah adalah ucapan yang berdakwah kepada Allah. Kita ambil contoh lagi parsialnya. Silaturrahim hukumnya wajib. Dengan apa kita silaturrahim? Menyambung rahim dengan apa? Dengan berziarah. Naam. Dengan apa? Dengan memberikan hadiah. Naam. Dengan apa? Dengan menanyakan kabarnya. Dan segala perbuatan baik kita kepada rahim kita, maksudnya saudara kita yang serahim, untuk silaturahim, itu silaturahim. Apapun kebaikan namanya. Tahu antum? Ziarah, memberikan hadiah, dan yang lainnya itu semua kan kebaikan. Dan itu bentuk praktek silaturahim. Terbaiknya
memberikan ilmu. Terbaiknya silaturahim adalah memberikan ilmu kepada kerabat kita, rahim kita, saudara kita. Apalagi tetangga. Kita kan diwajibkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasul katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Perintah dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kata Allah, muliakan tetangganya. Kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Dengan apa? Diajarkan oleh Rasul, dibimbing. Ketika kamu masak masakan, perbanyak kuahnya, bagi tetangganya. Yang mana yang berhak? Yang paling dekat. Dekat apanya? Pintunya. Nah, kemudian menolong, membantu, itu semua kan kebaikan pada tetangga, memuliakan tetangga. Kalau tetangga kita ini muslim, kewajiban kita dua. Berbuat baik karena muslimnya dan karena tetangganya. Kalau tetangga kita ini orang kafir, berbuat baik karena tetangganya, satu. Asal tidak memerangi Islam, kafirnya tadi. Kalau tetangga kita ini adalah muslim dan kerabat kita, punya 3 hak mereka. Haknya mereka adalah tetangga muslim dan kerabat kita, hak karena tetangganya, hak karena muslimnya, hak karena kerabatnya. Perbuatan baik kita kepada tetangga, memberi sesuatu, kemudian menolong apa, terbaiknya adalah memberikan ilmu. Terbaiknya apa? Memberikan ilmu, ilmu din. Itu ahsanu qaulan. Qaul, ucapan terbaik di sisi Allah adalah dakwah ilallah. Di atas ilmu. Nah, kalau As-Sa'di rahimahullah menyatakan, kata beliau, la ahada ahsanu qaulan ay kalaman wa tariqatan wa halatan. Makna ayat tadi tafsirnya, siapa yang paling baik ucapannya adalah tidak ada satupun yang paling baik ucapannya, maksudnya ialah kalam, pembahasan, ucapan, penjelasan. Thariqah, cara jalan yang ditempuh. Halatan, keadaan kondisi. Tidak ada ucapan, penjelasan, nasihat, jalan, thariqah, cara, keadaan yang ada, tidak ada yang terbaik di sisi Allah kecuali yang berdakwah kepada Allah. Kecuali apa? Yang berdakwah kepada Allah, ta'limul jahilin, mengajari ilmu kepada orang jahil. Wa wa'dzul ghafilin, memberikan peringatan, nasihat, targhib utarhib kepada orang yang lalai, yang menyimpan, dan berdiskusi dengan cara yang baik. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat dan seterusnya. Itu ucapan terbaik di sisi Allah. Bagaimana orang yang bertahun tetap diberi pahala oleh Allah, naam, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, keikhlasan kepada Allah itulah inti utama dalam bertahun, dalam berdakwah. Kesesuaian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh masalah ini menjadi masalah besar di sisi Allah jika siapapun di antara kita yang berdakwah ilallah ala basiratin, ikhlas karena Allah dan sabar. Yang bertahun di atas dakwah ilallah, dakwah salafiyah, ikhlas dan sabar. Nah, ada sebuah nasihat dari Yahya bin Mu'adz rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Liyakun hazzul mu'min minka thalathan. Jadikan porsimu,
orang mukmin itu pada kamu 3. Liyakun hadzul mu'min minka salatan. Illam tanfa'hu fala tadurruhu. Kalau kau tidak bisa memberikan manfaat kepada mukmin lain, jangan memudaratkan, jangan ganggu. Penting ini. Kalau kau tidak bisa memberikan manfaat kepada saudara mukmin, jangan mengganggu dia dan memudaratkan dia. Wa illam tufrihu fala taghummahu. Kalau engkau tidak bisa menyenangkan, membahagiakan saudara mukmin, jangan dibikin susah. Tahu antum 2 poin ini dulu. Wa illam tamdahu fala tadhumu. Kalau engkau enggak bisa memujinya orang mukmin, saudara mukmin, jangan kau cela. Nih. Pertama, kalau kau tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada saudara mukmin, jangan mengganggunya, jangan memudarotinya. Sungguh sebaik-baik orang dari kalian, kata Rasulullah, adalah anfa'ukum linnas, yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian, yang paling banyak memberikan manfaat. Bagaimana kalau orang berta'awun menyediakan masjid, dia bangun masjid, kemudian menyediakan perangkat-perangkat masjid, ikhlas karena Allah untuk ahlus sunnah salafiyin yang punya dana, kemudian untuk dakwah kendaraan, motor, mobil diserahkan untuk dakwah untuk bertahun-tahun. Apalagi yang berkaitan dengan dakwah, dia bertahun di dalamnya. Semoga menjadi khairukum anfa'ukum linnas. Yang kedua, apa tadi? Kalau kau gak bisa membahagiakan saudara mukmin, jangan membuat sedih. Tahu antum? Idkhalus surur shadaqah. Kita memasukkan rasa senang ke saudara kita, itu sedekah. Kita memasukkan rasa bahagia, rasa senang kepada saudara kita, itu teranggap sedekah, ternilai sedekah. Makanya ketika kita tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan dibuat susah orang lain. Jangan dibuat sedih. Kalau tidak bisa memujinya, jangan dicela. Karena mencela itu adalah sifat buruk. Sifat buruk. Meremehkan orang lain, apalagi itu sifatnya orang sombong. Ghamtun nas. Nah, maka hendaklah kita berupaya, untuk menanamkan saham andil dalam dakwah semampu kita, semaksimal kita, ikhlaskan karena Allah dan sabar. Kenapa dari tadi ana bilang ke antum sabar kan begitu. Sabar itu ya ikhwan, nilainya besar di sisi Allah. Antum perhatikan dan antum camkan dengan seksama. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sungguh pahala orang-orang yang sabar itu diberi oleh Allah tanpa hisab, dipenuhi, tanpa perhitungan. Sekehendak Allah, sangat mungkin lebih dari 700 kali lipat. Seorang muslim beramal kebaikan, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Sabar bisa lebih daripada itu. Sabar dalam apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Pembahasannya, bukankah seorang yang dakwah kepada Allah di atas ilmu itu ketaatan kepada Allah? Naam. Bukankah yang berta'awun di atas dakwah ilallah itu adalah ketaatan? Naam. Maka selalu kita iringi dengan sabar. Semoga Allah memberikan pahala yang tanpa batas bagi yang menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar. Kedua,
sabar dalam menjauh maksiat kepada Allah. Segala upaya menjauhkan maksiat kepada Allah, sabar, maka masuk dalam tafsir ayat tersebut. Sekalipun digoda, dirayu untuk maksiat kepada Allah, dia sabar, dia tolak, dia jauhi, dia hindari. Sabar yang ketiga ketika tertimpa musibah. Dia sabar, ikhlas karena Allah, menerima itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang ayat tadi, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Saya dan yang mengikuti saya, kata Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengabarkan jalannya, dakwah kepada Allah. Barang siapa yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu, berarti dia di atas jalan Rasul SAW, di atas ilmu, dan yang mengikutinya. Barang siapa yang berdakwah kepada selain itu, bukan selain Allah dan tidak di atas ilmu, maka dakwahnya dia bukan mengikuti dakwah Rasul dan bukan pengikut Rasul SAW dalam berdakwah. Karena dakwah kepada Allah merupakan wazifatul mursalin, tugas mulia para rasul dan pengikutnya. Oleh karena itu, mari kita semua senyampang nyawa masih dikandung badan untuk terus semangat dalam dakwah ilallah dan berta'awun, saling tolong-menolong di atas dakwah ilallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada siang ini. Wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.